Dan untuk membahas lebih jauh lagi pemirsa terkait dengan temuan baru dan perkembangan kasus dari penyelidikan kematian Arya Daru, kita telah terhubung melalui sambungan virtual bersama dengan penasehat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Halo, selamat sore Pak Arianto. Selamat sore Mbak. Baik, Pak Arianto, kuasa hukum dalam wawancara doorstop bersama dengan media usai audiensi mengatakan memang audiensi ini cukup panas, katanya cukup alot soal ada keberadaan media. Tetapi ada hal-hal yang menarik nih Pak, seperti temuan 4 sidik jari dalam lakban, kemudian juga ada luka di badan Arya Daru. Nah, saya ingin tanya dari perspektif sebagai seorang polisi ya Pak ya, mengapa hal-hal ini tidak diungkapkan waktu itu ketika konvers pertama, tapi diungkapkan justru ketika audiensi bersama pihak keluarga, dan ujungnya sekarang pihak keluarga juga menuntut agar kejelasan terkait dengan sidik jari dan luka-luka ini dibuat penelusuran lebih khusus, Pak? Ya, kalau saya ya menilai dulu ekspos yang pertama kali itu di mana diumumkan Arya Daru itu ya meninggal, kemudian terus disimpulkan bahwa itu tidak ada orang lain yang terlibat itu. Saya ya melihat penilaian saya sendiri, melihat ekspos yang dilakukan oleh polisi selama saya menjadi polisi. Kemarin itu ekspos yang paling lengkap menurut saya sih ya. Sangat detail sekali ya yang disampaikan, temuan-temuan itu bukan oleh penyidik tetapi oleh masing-masing unit yang menangani itu. Contohnya mengenai jejak-jejak CCTV disampaikan oleh ahli yang dari forensik digital forensik. Kemudian jejak-jejak mengenai sidik jari disampaikan oleh identifikasi. Kemudian jejak-jejak mengenai mengapa meninggalnya itu disampaikan oleh yang dari pelapor. Itu dikatakan sebabnya seperti ini gitu. Jadi sangat detail sekali kemarin itu menurut saya ya. Tapi kemudian karena keputusannya itu kalau untuk tadi kalau terkait dengan sidik jari ya, waktu itu saya ingat betul itu ada dari ahli sidik jari itu mengatakan dari jejak sidik jari yang ada di situ itu ya, di dalam ruangan itu yang bisa teridentifikasi yaitu adalah hanya dari satu itu kan. Nah, yang namanya penelitian sidik jari itu Bu, itu bisa teridentifikasi apabila dia memenuhi 12 titik untuk dibandingkan dengan yang pembandingnya itu. Jadi kalau sidik jari itu tidak lengkap ya, kemudian dicari ada paling sedikit 12 titik itu untuk diperbandingkan, maka dia nggak bisa diidentifikasi ini sidik jarinya siapa gitu. Kalau ada 12 titik, maka dia bisa menentukan itu. Nah, dulu waktu itu Bapak ahli penyidik jari mengatakan gitu, dari sidik jari yang ada situ itu yang bisa diteliti adalah hanya ada satu saja. Ingat saya seperti itu. Itulah maka kemudian dia menyimpulkan bahwa tidak ada sidik jari lain yang bisa ditemukan untuk menemukan tersangka yang lain. Kurang lebih begitu. Kalau itu untuk alat bukti yang ada gitu. Makanya saya dulu menyampaikan pada pihak keluarga ya, keputusan itu pasti sangat mengecewakan ya, karena dianggapnya bahwa itu bunuh diri gitu. Nah, yang mengatakan bunuh diri itu pun dulu itu dari aliansi psikologi yang menyatakan bahwa dia kemungkinan ini itu yang menyatakan begitu kan gitu. Nah, makanya dari situ polisi itu dengan bukti yang maksimal dikumpulkan dari sidik jari, dari CCTV yang ada, kesaksian yang ada, ya berkesimpulan kayak gitu, tidak ada orang lain yang ikut serta di dalam kasus itu. Sehingga tidak didapatkan tindak pidana. Tapi kemudian apabila pihak keluarga mencurigai ada sesuatu, saya sering menyampaikan ya, kalau memang ada bukti tambahan gitu ya, segera disampaikan pada Pak polisi untuk dikembangkan gitu. Pasti akan dikembangkan kalau bukti itu bukti tambahan dan bisa dikembangkan gitu. Tapi kalau bukti itu tidak bisa dikembangkan, ya pasti polisi akan tetap pada keputusan yang dulu. Itu kurang lebih gitu kalau anunya itu. Baik. Itu persoalan itu kan. Ya. Baik, jadi menurut Anda apa yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian dalam konferensi pers yang dulu dilakukan pada akhir Juli kalau tidak salah ini sudah cukup lengkap ya Pak ya, sudah cukup lengkap sekali menurut saya. Berdasarkan dengan data dan fakta, bahkan ahli juga sudah menjelaskan dengan detail terkait dengan mengapa sidik jari yang lain tidak bisa diperiksa. Tetapi Pak, yang menjadi pertanyaan juga kan ternyata luka yang ada di badan Arya Daru ini cukup aneh. Karena tidak mungkin dia melukai dirinya sendiri. Ada luka di dekat bagian bibir kalau kami tidak salah ya Pak, menghimpun
informasinya di bagian dada juga, di wajah. Nah, apakah hal-hal yang ini kalau dirangkai meskipun seperti puzzle ini tidak menjadi suatu hal yang kuat untuk bisa memeriksa lebih jauh lagi mungkin skupnya terhadap para saksi? Karena kan tidak mungkin juga sepertinya Arya Daru menyakiti dirinya sendiri untuk melukai badannya. Ya. Kalau mengenai luka itu ya Bu ya, itu dulu yang menerangkan adalah yang memeriksa keadaan tubuh daripada itu ya. Apa luka di luar itu ya. Dari dia diperiksa, kemudian oleh ahlinya, dan kemudian waktu itu seingat saya ya masih disebutkan ada bahwa ada luka di dalam di mulut ini karena tergigit-gigit gitu antara lain. Kemudian juga ada luka di mana, di pundak atau di mana dulu gitu. Itu gitu. Kemudian tapi penyebab kematian itu disimpulkan karena apa? Itu terjadi di bagian kepala ke atas itu kurang CO ya, sehingga dia meninggalnya begitu, bukan mati karena racun atau apa, karena di perutnya tidak didapatkan bakteri ataupun apa yang bisa mematikan. Jadi kesimpulannya adalah matinya karena kehilangan napas itu tadi gitu. Adapun kalau luka-luka di ini, yang namanya yang memeriksa badan itu Bu, itu hanya bisa menentukan sebab kematian. Baik. Tidak bisa menentukan itu sebab kenapa. Paling kena benda tumpul, cuma gitu doang bunyinya. Nah, mengenai luka-luka itu dulu seingat saya ada 2 versi itu. Baik. Sementara kalau dari para korban menyatakan bahwa itu pasti luka orang lain, kalau dari itu adalah dulu kan dia pernah naik ke melihat tangga itu yang di atas atap itu gitu. Kira-kira begitulah yang terjadi pada saat itu gitu. Baik, nah selain soal sidik jari Pak Arianto dan juga soal luka di tubuh almarhum Arya Daru, kemarin juga terungkap bahwa almarhum pernah melakukan check-in dengan seorang wanita inisialnya V di beberapa hotel nih kalau tidak salah. Nah, pertanyaannya Pak Arya Daru, apakah sepanjang pengetahuan Anda sebagai penasihat ahli Kapolri, sosok ini sudah turut digali keterangannya, pengetahuannya, siapa sebenarnya dia dan apa yang hubungan apa yang terjadi antara dia dengan Arya Daru? Karena pihak dari keluarga, istri juga mengatakan di malam sebelum Arya Daru tidak bisa dihubungi lagi sempat salah kirim pesan. Iya, yang saya dengar waktu itu ya, bahwa itu dia meninggal itu karena apa? Karena mungkin dalam keadaan terdesak. Kalau menurut katanya psikologi kan kayak gitu ya. Jadi dia dalam keadaan kondisi yang sangat terdesak kebatinannya gitu ya. Saya nggak begitu hafal dengan istilah-istilahnya itu gitu. Nah kemudian dari keterangan informasi yang saya terima juga dari saksi itu, memang ada informasi yang terkait dengan itu gitu, bahwa itu ada orang ketiga, terutama dari bentuk rekaman itu ya, rekaman yang ada di plaza atau di mana itu ya, di toko itu yang di mana dia baru belanja itu ada. Dan kemudian dari keterangan itu juga dia bukan ketemu saat itu, tapi dia sudah beberapa menit sebelumnya sudah ketemu di situ gitu. Dan itu pasti yang bersangkutan pasti menurut pendapat saya itu pasti dia sudah ditanyain juga gitu. Jadi Anda yakin bahwa sosok itu sudah digali keterangannya juga Pak dalam kasus ini? Iya, kalau saya jadi penyidiknya pasti sudah saya gali. Karena itu muncul di dalam kesaksian dari rekaman CCTV itu kan gitu. Baik. Itu harus digali untuk meyakinkan. Tapi saya nggak ngerti ya prakteknya gimana. Baik, nah kemudian dengan semua data yang ada, fakta yang ada yang mungkin belum jelas selama ini kepada publik, kini sudah jelas karena kemarin sudah diungkap oleh pihak kuasa hukum keluarga. Singkat saja, mungkin nggak Pak ini ditarik ke Bareskrim atau ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan saat ini? Ya, saya tidak tahu persis ya. Tapi seandainya polisi mungkin mempertimbangkan ya, karena desakan itu dan kemudian dari atas dari Mabes Polri sudah menurunkan propam ataupun wasidik ke bawah untuk mengecek apa-apa yang dilakukan oleh Polda Metro sudah maksimal. Apabila Bareskrim ataupun Mabes Polri menyatakan itu sudah maksimal, maka pasti dia ya tidak akan melakukan asistensi atau meriksa kembali. Tetapi kalau dari pemeriksaan yang dikirimkan ke Polda Metro itu ternyata ada kejanggalan, pasti hal itu akan ditarik demi pelayanan kepada publik. Kira-kira begitu yang akan terjadi kalau seandainya itu terjadi.
Baik, kalau begitu tetap kami akan menantikan bagaimana pihak kepolisian akhirnya mengungkap teka-teki kematian dari Arya Daru Pangayunan dengan semua data dan keterangan yang ada. Terima kasih Penasihat Ahli Kapolri Arianto Sutadi telah berbagi pandangan bersama Sama-sama. kami di Terima Berita kasih. Satu Sore. Salam sehat Bapak.